Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, kata Rasulullah. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh ciptanya yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang kami hormati, Dr. Kornadi, teman baik saya, dan juga dari pro kami, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berpuasa ini adalah saran daripada PERKI, yaitu Perhimpunan Ahli Jantung Seluruh Indonesia, ya, dalam ucapan selamat puasanya ini disisipkan juga pesan bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu menurunkan tekanan darah, ya. Jadi tanpa mengubah obat, ya, itu bisa menurunkan tekanan darah 7-15 poin atasnya dan bawahnya 3-8 poin, baik orang yang sehat maupun yang hipertensi. Terus bagaimana ini tips-tips yang singkat, ya, bagaimana ini dari Asosiasi Ahli Jantung Seluruh Indonesia, bagaimana berpuasa, bagaimana tips selama berpuasa bagi penderita hipertensi. Yang pertama tadi, untuk menegaskan kembali, karena anjuran-anjuran ini kan banyak, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Eropa, mungkin nggak terlalu banyak di Eropa, tapi di Indonesia juga kita buat rekomendasi seperti ini, ya. Sebisa mungkin meminum obat darah tinggi yang dosis sekali sehari, kalaupun tidak bisa yang 2 kali sehari, ya. Tentu ini harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Pasien dengan krisis hipertensi, ya, jangan memaksakan diri. Krisis hipertensi ini artinya tensinya tinggi sekali, ya, sampai 200 ataupun yang lain-lain. Dan diuretik, obat yang menyebabkan buang air kecil banyak itu bukan pilihan pertama. Jadi ini menjadi poin juga di kita, karena kita juga negara tropis, dan jangan sampai kemudian pasien hipertensi dengan meminum obat-obatan ini menjadi dehidrasi, ya. Jadi ini menjadi perhatian juga untuk dokter, juga untuk pasien, ya. Dan konsul ke dokter untuk menyesuaikan dosis obat hipertensi. Tentu selain darah tinggi, ada penyakit lain yang juga perlu mendapatkan perhatian, yaitu penderita gagal jantung. Misalnya gagal jantung ini artinya adalah pasien yang memiliki pompa jantung yang menurun dan atau disertai keluhan sesak, biasanya sesak nafas. Ini penting, jangan mengurangi dosis dan frekuensi, apalagi tanpa konsultasi. Agar apa? Agar supaya jangan sampai terjadi kekambuhan pada saat bulan suci Ramadan. Dan tetap batasi asupan cairan dan garam harian, khusus untuk yang gagal jantung ini. Karena minumnya juga tidak boleh terlalu banyak, sehingga menyebabkan cairannya banyak di paru-paru, menyebabkan sesak, ya. Dan konsumsi obat jantung juga berjarak di luar jam puasa, ya. Sebisa mungkin setelah buka puasa ataupun menjelang tidur, terus baru sahur. Jadi benar-benar sebisa mungkin, terutama obat gagal jantungnya dan obat yang menyebabkan buang air kecil banyak tadi, itu biasanya kita mesti jarak lebih dari 2 jam paling tidak, supaya tensinya juga tidak turun. Ini pertanyaan penting yang lain. Pertanyaan penting yang lain, siapa sebenarnya yang dianjurkan tidak berpuasa? Artinya sebaiknya tidak puasa. Yang pertama tadi sudah saya singgung adalah hipertensi berat dan tidak terkontrol, ya. Jadi sulit sekali mengontrol tensinya. Tensi 200 juga naik turun, cepat sekali naiknya.
dan turunnya itu disarankan untuk tidak berpuasa dulu dan berkonsultasi dengan dokter. Serangan jantung, tentu ini adalah kelainan yang atau kondisi yang emergensi. Tidak mungkin pasien serangan jantung bisa berpuasa karena tentu berbahaya ya untuk pasien. Yaitu berupa unstable angina atau recent, artinya serangan jantung yang sedang terjadi maupun yang baru terjadi, mungkin baru 1-2 minggu, saya kira sebaiknya tidak berpuasa dulu. Gagal jantung, yaitu gagal jantung yang tidak stabil ya. Banyak pasien-pasien misalnya di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, pasien-pasien gagal jantung yang memiliki pompa jantung yang lemah. Pasien-pasien seperti ini, kalau pasien cukup stabil, artinya tidak ada keluhan, kakinya nggak bengkak, ya kan, bisa tidur dengan satu bantal dan lain-lain, pasien ini boleh berpuasa. Yang tidak dibolehkan itu adalah ketika pasien gagal jantung sedang dalam kondisi sesak nafas dan badannya bengkak-bengkak, itu yang tidak boleh. Makanya itu pentingnya individualisasi. Jadi setiap orang diperlakukan berbeda ya, dan perlunya kontrol. Baru melakukan intervensi jantung atau operasi jantung. Misalnya baru pasang cincin, baru dibalon, atau baru bypass, atau baru operasi ganti katup jantung. Itu tentu tidak dianjurkan tidak berpuasa. Dan juga penyakit lain yang dapat menyebabkan memperparah kondisinya jika berpuasa, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya simpulkan bahwa mungkin setelah ini kita bisa diskusi lagi beberapa hal yang mungkin belum di-cover di sini. Sebagian besar penderita hipertensi dan penyakit jantung dapat berpuasa dengan aman. Ya, sekali lagi saya tegaskan, sebagian besar penderita hipertensi, penyakit jantung dapat berpuasa dengan aman. Hanya sedikit saja sebenarnya. Kalau dari penelitian-penelitian sebelumnya itu kurang dari 10% pasien-pasien ini yang mungkin ada halangan untuk berpuasa karena keluhannya. Ya. Sebagian besar obat-obatan, ya, obat-obatan darah tinggi, obat-obatan penyakit jantung, jantung koroner, gagal jantung, penyakit katup jantung, dan lain-lain sebenarnya dapat diatur dosisnya dan waktunya dengan mudah. Jadi dosisnya bisa diatur, sebagian besar tidak perlu ganti dosis, bahkan dilanjutkan, hanya waktunya saja digeser, gitu. Ya, hanya waktunya saja digeser. Kalau malam mungkin tetap bisa malam, kalau pagi mungkin bisa dimajukan menjadi sebelum jam 4 ya, sebelum sahur dan lain-lain. Dan puasa Ramadan memperbaiki faktor risiko penyakit jantung sehingga membuat kita makin sehat. Ya, jadi kita satu yang perlu kita perasaan yang perlu kita miliki dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan tidak mudah untuk kita ya, pekerjaan dan lain-lain, mungkin banyak PHK dan lain-lain, belum lagi kekhawatiran terkena COVID dan lain-lain. Ini adalah kita perlu memiliki husnuzon billah. Jadi kita perlu memiliki rasa berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka pada Allah dalam arti insya Allah kita berharap bahwa datangnya puasa Ramadan ini makin memperkuat imunitas kita, makin menurunkan kemungkinan kita untuk terkena penyakit COVID dan lain-lain, dan juga keberkahan-keberkahan lainnya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, kata Rasulullah. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh penciptanya, yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih,